Yang saya pesan ini nasi campur Dewata. Seru ya, dari namanya kayaknya tuh asik tuh. Dewata tuh biar agak ke Bali-Balian. Nih, nah seperti apa sih nasi campur Dewata tuh? Nasi campur Dewata tuh kayak gini nih. Halo, assalamualaikum teman-teman. Apa namanya? Oban Robandi. Sobat Oban Robandi. Saya temannya Oban nih. Lagi mau coba reviewnya dari saya. Ini lagi di martabak restoran Ria, Indonesian Delicious, begitu tagline-nya. Restoran Ria ini udah cukup lama nih, dari 1910. Amazing ya, 1910. Dia kayaknya fokusnya di Surabaya, karena dia ada 3 resto, 3-3-nya di Surabaya. Kalau yang kita lagi datang ini di Kombes Pol M Duriat. Nah, kalau yang lainnya ada yang di Town Square, ada yang Grand City Mall. Nanti teman-teman bisa cari tahu sendiri. Yang saya pesan ini nasi campur Dewata. Seru ya, dari namanya kayaknya tuh asik tuh. Dewata tuh biar agak ke Bali-Balian. Nih, nah seperti apa sih nasi campur Dewata tuh? Nasi campur Dewata tuh kayak gini nih. Yang pasti dia nasinya nasi putih. Ada cacahan ayam, di Bali ini disebut mesre. Terus jadi mesre ini ayam yang diolah bareng sama jeruk, sama apa, terasi dan lain-lain. Rasanya pasti teman-teman udah banyak yang tahu ya, seger sih. Terus ini ada sambal mata, ada urap, ini kalau nggak salah teri. Dan kita di sini tentunya bareng Mas Oban nih. Wih, saya pesannya nasi sego. Nasi sego. Dan kita bareng yang kita hormati. Nah, Pak Lukman Hadi. Siap. Nah, beliau ini pesen sayur asem bakar. Kalau saya sih terus terang baru tahu yang namanya ada sayur asem bakar. Jadi dia mungkin kayaknya dibakar di kelapa. By the way, di sini tahu gorengnya aja nikmat banget sih. Oke. Mau tahu gimana nikmatnya ya kayaknya cobain ya. Tapi yang jelas nggak biasa dan unik lah cara dia masukin isinya itu. Nah, saya kayaknya balikin lagi lensanya. Nah, dari semua itu yang kayak saya tertarik untuk sharing sama teman-teman tuh, Bali tuh sate Bali tuh khas ya. Di sini di nasi campur Dewata ini ada satenya. Ada satenya teman-teman. Apakah ini adalah sate Bali? Kalau yes, ini benar-benar nasi campur Dewata. Kalau enggak, agak lucu juga nih. Coba kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sate Bali, walaupun enggak Bali banget. Tapi lezatnya kenapa? Rempah-rempahnya beda. Bagi kita yang tinggal di Jakarta, namanya sate ya sate Madura, bumbu kecap, bumbu kacang, gini udah. Tapi kalau namanya sate Bali tuh sebelum dibakar, satenya diolah dengan bumbu-bumbu rempah-rempahan begitu, kayak begitu sih. Tapi saya yakin semua makanan daerah pasti punya kelebihan masing-masing. Kayaknya segitu ya dari saya ya. Saya makan harus 8 menit. Iya, luar biasa 8 menit. Ini baru berapa tadi? Baru 5. Baru 5. Itu suruh panjang nih. Iya dong, sambil cobain semuanya dong, saya makan aja. Sambil makan semuanya. Nggak apa-apa. Is that necessary, bro? Kita ngomong apa deh? Oh iya, by the way, aktivitas kita nih di Surabaya ini lagi menghadiri event yang diadakan oleh BKKPII untuk acara lebih ke annual exhibition tahun 2023. Jadi bisa dibilang ini acara yang ketiga. Apakah BKKPII ini? BKKPII ini singkatan dari Badan Kejuruan Kimia Persatuan Insinyur Indonesia. Nanti kita bikin juga yang Persatuan Fotografer Indonesia. Amin. Itu PR buat teman-teman semua.
walaupun nggak ada sih pastinya ya. Nah, menurut saya ini cukup menarik nih acaranya nih, karena dia exhibition tapi nggak kayak seperti yang kita tahu-tahu biasanya, dimana semuanya hiburan terus ataupun produk-produk yang kita lihat gitu ya. Walaupun ada stage, lebih ke hiburan-hiburan juga. Nah, cuman kalau yang saya rasakan tadi bapak-bapak tersebut tuh mereka sharing tuh sharing yang mereka sharing adalah materi-materi khususnya bagaimana mereka mengoperasikan bisnis mereka, yaitu bisnis industrial yang sudah menjadi mendarah daging dalam industrial itu, bahwa mereka tuh lekat sama yang namanya bahaya. Nah, jadi mereka bermain-main dengan bahaya gitu. Nah, gimana supaya bisa mengoperasikan pabrik itu tanpa menyebabkan bahaya bagi karyawannya ataupun kita semua nih yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, jadi mereka mengadakan simposium itu. Simposium itu mereka saling berbagi di antara pabrik satu dengan pabrik yang lainnya dan membicarakan hal-hal teknis lainnya. Yang lagi makan sama kita, doi adalah sekjen dari BKKPII di Indonesia. Iyalah ya, BKKPII di Indonesia ya. Nah, saya cuma mau nanya dua hal sama Pak Lukman ini. By the way, beliau namanya Pak Lukman Nur Hakim, Insinyur Lukman Nur Hakim. Nah, kita mau nanya dua hal nih ya. Sambil bisa didengar ya kali ya Pak Lukman ya. Pertanyaannya. Yang pertama, apa sih BKKPI ini secara singkat aja? Mungkin satu kalimat, dua kalimat. BKKPI, Badan Kejuruan Kimia Persatuan Insinyur Indonesia, adalah rumah insinyur kimia Indonesia. Luar biasa. Rumah insinyur Indonesia. Mantap ya. Sedikit padat. Rumah itu harusnya bisa menjadi tempat yang paling nyaman. Untuk bisa menjadi nyaman, kita harus bisa memanagenya dengan baik gitu. Terus pertanyaan yang kedua, by the way ini pertanyaan ini saya belum ngobrol dulu sama Pak Lukman ya. Ini belum ketodongan, 100% todongan. Yang kedua nih Pak Lukman, kira-kira manfaat kegiatan-kegiatan BKKPI ini bagi kita yang nggak tahu tentang industri sejenis ataupun kita yang sebenarnya nanti kita baru bersinggungan tapi kita masih kuliah gitu. Ada nggak sih manfaatnya bagi kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BKKPI? Ya, jadi tahu tentang dunia industri seperti apa, jadi kuliahnya bisa lebih serius. Nah, itu bro. Jadi dengan kita mengikuti BKKPI, kuliah pun juga bisa menjadi lebih lancar karena terus kita tereksposur ya sama hal-hal seperti itu. Kalau yang paling menarik sih bagaimana untuk reasonnya adalah kalau kuliah lu beres, lu cepet lulus, lu cepet kerja. Kalau lu cepet kerja, lu bisa cepet halalin pacar lu gitu. Jadi jangan dibohongin mulu coy. Oke? Kayaknya begitu dari saya. Yang lagi di restoran Ria ini bersama Mas Soban dan Pak Lukman Hakim. Insya Allah saya mau nikmatin ini. Nanti kapan-kapan saya ceritain lagi deh detailnya gimana ya. Nah, lanjut sama Mas Soban. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jangan lupa sikat gigi. Sikat gigi punya sendiri. Oke guys, jadi beliau-beliau ini adalah teman-teman, kemudian ada bos ya kan. Bisa sebut teman, ketika begini jadi teman. Bisa disebut motivator karena suka memberikan nasihat dan lain-lain. Jadi bos segalanya lah. Bisa jadi orang tua juga, panutan, banyak-banyak deh. Oke?